Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Zuhdan Aziz, SIP SSN MSN, dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yang merupakan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar fotografi. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa ilmu komunikasi semester 3 dengan kode mata kuliah MKU 3.24 dan berbobot 3 SKS dan bermuatan praktikum. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan itu materi kuliah dan 2 kali uji kompetensi. Uji kompetensi 1 ada di tengah semester dan uji kompetensi 2 ada di akhir semester. Nah, adapun mata kuliah ini membahas mengenai yang pertama pengertian fotografi, memahami fotografi. Yang kedua sejarah perkembangan teknologi dalam bidang fotografi. Yang ketiga adalah mengenai anatomi kamera fotografi dan lensa. Kemudian yang keempat adalah materi eksposur pencahayaan. Yang kelima, triangulasi eksposur. Kemudian yang keenam adalah teknik-teknik dasar pemotretan fotografi. Kemudian yang ketujuh dilanjutkan angle kamera dan komposisi karya fotografi. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga dibekali cara-cara pemotretan cara pemotretan fotografi dasar di dalam ruang maupun di luar ruang atau indoor outdoor yang menghasilkan karya-karya fotografi yang kemudian bisa dijadikan menjadi portofolio dan bisa juga menjadi buku antologi karya bersama foto mahasiswa, dan karya-karya foto itu juga pada akhirnya dipamerkan di media sosial, khususnya Instagram. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang di RPS dan telah divalidasi oleh koordinator mata kuliah, ketua Prodi Ilmu Komunikasi maupun gugus kendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah pengantar fotografi ini yang diharapkan adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, serta memiliki kepekaan sosial dan semangat kemandirian melalui karya fotografi. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan penerapan teknologi di bidang komunikasi melalui karya fotografi. Selanjutnya untuk CPMK 3, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya di bidang komunikasi, terutama fotografi. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan teknik produksi media public relation atau media periklanan atau media penyiaran
dengan menggunakan keterampilan komunikasi lewat fotografi. Proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan 3 komponen utama, yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning MyClass di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta presentasi interaktif yang langsung digunakan secara tatap muka maupun bermedia, secara sinkronus maupun asinkronus. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa tentunya ya, dan materi yang saya sampaikan berupa video pembelajaran, PPT, karya fotografi digital, diskusi kelas, kuis interaktif sebagai media pendukungnya. Untuk interaction ini pada mata kuliah itu melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi ataupun tanya jawab, kolaborasi dan refleksi, serta hunting fotografi atau motret bareng-bareng bersama-sama ya. Kemudian untuk asesmen ataupun sistem penilaian dari penugasan yang saya lakukan itu adalah asesmen formatif yang dilakukan dengan kuis ataupun tugas-tugas ataupun proyek dari individu ataupun kelompok yang penilaiannya disesuaikan dengan RPS yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk penilaian sumatifnya itu berupa uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Uji kompetensi 1 dilaksanakan di tengah semester, sedangkan uji kompetensi 2 dilaksanakan di akhir semester. Kemudian selanjutnya ada kurasi foto yang hasil fotonya dari hasil tugas itu dikurasi, kemudian dibikin portofolio atau buku kumpulan karya foto bersama, dan yang jelas karya-karya foto itu akan dipamerkan di media sosial. Kemudian untuk metode pembelajarannya adalah active based learning ya, student active based learning, kemudian experimental learning, dan project based learning dengan metode presentasi yang interaktif. Jadi ada demonstrasi, ada kolaborasi kelompok, dan juga respon kreatif, dan tentunya ada praktikum di situ ya, ada praktek untuk pemotretan. Oke, selanjutnya untuk referensi pembelajaran, referensi sebagai pegangan untuk pembelajaran ini yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa bahan ajar praktikum fotografi yang saya buat sendiri, dan juga buku referensi karya ahli fotografi lainnya ya, dan serta jurnal-jurnal artikel bereputasi agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan dan tren dunia fotografi terkini. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah pengantar fotografi dengan materi pada pertemuan yang kedua dengan tema pengertian atau pemahaman fotografi dan sejarah perkembangan teknologi fotografi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif untuk kita semuanya ya. Baik, kita ketemu di mata kuliah pengantar fotografi. Ini adalah pertemuan yang kedua ya, yang akan membahas mengenai memahami fotografi dengan
sejarah perkembangan teknologi fotografi yang menaunginya. Oke, fotografi sebagai suatu pengantar itu harus kita pahami secara basic bahwa untuk kita belajar fotografi itu harus paham secara esensi mengenai apa itu pemahaman fotografi. Oke, fotografi ya, kita sering ketemu dengan alat-alat seperti ini ya. Salah satunya ini adalah kamera foto yang banyak berlaku sekarang ya, kamera digital, kamera fotografi digital. Nah, mungkin ini sudah sepertinya rumit ya, tapi coba mari kita urai terkait dengan fotografi ini. Pengertian fotografi kalau dari asal katanya itu dari bahasa Yunani ya, fotografi dari potos dan grapos. Potos ini dari foto itu cahaya ya, atau sinar, dan grafos itu gambar atau grafis. Nah, pengertian sederhananya adalah aktivitas pembuatan karya gambar atau karya grafis yang memanfaatkan keberadaan cahaya sebagai raw materialnya atau faktor utama dalam prosesnya. Jadi kalau tidak ada cahaya ya tidak ada karya fotografi. Nah, fotografos atau fotografi ini itu ada yang mengatakan bahasa yang lebih familiar itu adalah melukis dengan cahaya. Nah, hal yang menarik, cahaya apa bisa dilukis ya? Cahaya atau sinar atau nur gitu ya. Ini apakah bisa dilukis? Dipegang aja susah. Apa benar itu bisa menjadi sebuah gambar gitu ya? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab bisa. Nah, melukis dengan cahaya itu bisa dilakukan ya, tapi melalui alat yang namanya kamera ya. Oke, pengertian fotografi ini juga bisa dijelaskan sebagai seni memotret gambar ya. Seni memotret gambar pada sebuah objek yang pada umumnya berupa potret, bisa pemandangan, bisa potret suatu tempat atau gedung, ataupun potret manusia, flora, fauna, bunga, dan sebagainya, bisa apapun melalui media cahaya dengan menggunakan alat yang biasanya disebut dengan kamera. Itu tadi ya, alat yang namanya kamera. Kenapa kamera? Karena dengan kamera ini itu cahaya fotografi itu bisa diatur di dalamnya, bisa bisa di manajemen di dalam kamera ini ya, bisa diolah ya, sehingga dia bisa, cahaya itu bisa tidak kurang, tidak lebih. Jadi yang pas, yang secukupnya itu pengaturannya bisa di sini. Kita nggak butuh banyak-banyak cahaya, tapi secukupnya, dan pengaturannya ada di kamera ini. Nah, cara kerja kamera ini juga sebenarnya sederhana saja ya. Jadi ada objek, dan objek itu terkena sinar, kemudian image atau bayangan atau sinar yang kemudian dipantulkan melalui masuk ke kamera ya, dan di kamera ini pada dasarnya itu nanti akan ditangkap oleh akan diatur dulu ya oleh komponen-komponen dalam fotografi ini. Ada shutter speed, ada diafragma, ada ISO gitu ya, itu atau kepekaan cahaya itu akan mengatur, dan pada akhirnya akan ditangkap oleh sensor yang peka cahaya atau film kalau zaman analog ya, kamera analog dan film yang peka cahaya yang bisa menangkap image atau sinar dari objek yang difoto. Nah, prinsipnya sebenarnya sesederhana itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk memahami perkembangan kamera fotografi ini ya, atau untuk memahami fotografi ini kita lihat dari sejarahnya. Kenapa fotografi ini menjadi penting sekarang ini ya?
Jadi di dalam peradaban manusia, mahasiswa yang kreatif-kreatif semuanya ya. Jadi ada era namanya era piktografi dan era ideografi. Era-era ini itu era grafi ini era terkait dengan gambar ya, grafis atau lukisan itu memang lahir dari kegelapan di gua katanya gitu ya. Karena apa? Karena menurut penemuan peradaban manusia itu banyak artefak-artefak gambar lukisan itu ditemukan di gua. Piktografi itu era di mana orang berkebutuhan atau berkeinginan untuk menggambar ya, sekedar menggambar saja. Ketika dia melihat binatang atau tumbuhan atau bunga atau apapun yang dia lihat punya kesan tersendiri, kemudian dia gambar. Ada gambar ular jadilah seperti gambar ular, meskipun itu sangat sederhana ya. Babi hutan jadilah gambar babi hutan dan sebagainya. Jadi piktografi itu kebutuhan orang untuk menggambar ya, melukiskan ya, mengekspresikan keinginan visualnya itu dalam bentuk gambar. Jadi just gambar saja. Nah itu banyak ditemukan kalau di Indonesia di Gua Leang-Leang di Sulawesi atau Gua Lexlaut di Prancis itu banyak ditemukan. Nah berikutnya itu adalah era ideografi. Era ini merupakan mata rantai sejarah terkait dengan dunia lukisan, bahwa di dalam lukisan yang ditemukan itu tidak semata-mata orang hanya menggambar, tapi orang atau peradaban itu sudah lebih maju dengan menemukan bahwa di dalam gambar itu ada ideografi, ada ide-ide dalam gambar. Jadi ada sesuatu yang mau disampaikan, ada narasi atau ada kisah atau ada cerita yang disampaikan atau ada pesan yang disampaikan di dalam gambar. Di gambarnya itu ada lambang-lambang atau makna atau simbol yang bisa dipahami sehingga pesannya bisa terbaca atau tersampaikan. Nah, yang menarik ya ini ya, ada ide-ide yang muncul di dalam gambar, tidak sekedar gambar, dan pada esensinya ideografi itu menghasilkan gambar sebagai alat komunikasi. Nah, tentunya ini jadi lebih maju ya, dan ini tuh bisa dilihat dari penemuan gambar-gambar suku bangsa Inca dan Aztec di Meksiko ya. Jadi gambar-gambar itu udah ada kisahnya, ada ceritanya, seperti relief di candi-candi atau bahkan seperti komik yang sudah bertutur atau bercerita, ada kisah yang disampaikan. Nah, secara singkat ketika gambar-gambar itu udah mulai maju, ada pesan yang disampaikan, disitulah fotografi itu lahir. Ketika peradaban dan teknologi itu bertemu, kemudian lahirlah kamera dan alat perekam atau zat yang bisa merekam gambar cahaya itu, dan pada akhirnya jadilah karya fotografi. Ketika fotografi lahir itu ya udah di zaman ketika peradaban manusia terhadap gambar itu udah maju gitu ya. Jadi pada akhirnya gambar-gambar dalam fotografi itu bisa sebagai alat ekspresi diri gambar maupun sebagai alat untuk berkomunikasi dengan gambar ya. Jadi sudah lebih maju ya. Nah, kamera yang ada itu pun sebenarnya juga yang sudah kita lihat ini sebenarnya sudah merupakan evolusi yang panjang ya. Dulunya sederhana dari kamera obscura, kemudian berevolusi jadilah kamera yang lebih sophisticated seperti ini ya. Dari zaman analog dengan serba kimiawi untuk merekamnya, kemudian ke zaman digital yang serba elektronis, ini bagian dari perkembangan yang lebih maju. Nah, sekarang kita coba memahami mengenai perkembangan teknologi fotografi ini ya, fotografi. Singkatnya begini, rekan-rekan mahasiswa yang kreatif-kreatif ya. Jadi fotografi yang kita kenal ini alatnya itu ya bermula dari sesuatu yang sederhana. Di awal mula mungkin ketika Moti di Cina di 5 abad sebelum Masehi menemukan dunia yang terbalik di dalam gua
ternyata itu dia tulis ya, karena dia adalah ilmuwan, dan ternyata dunia yang terbalik itu sebenarnya hanyalah bayangan dari benda-benda atau alam yang ada di luar gua yang tertangkap oleh sebuah lubang kecil. Nah, lubang kecil ini menjadi sebuah misteri ya, itu teka-tekinya kemudian menjadi teka-teki yang pengen dipecahkan oleh ilmuwan-ilmuwan di abad-abad setelahnya ya. Nah, secara singkat, lubang kecil kembali ini tuh oleh para ilmuwan sebut sebagai pinhole, itu menjadi misteri optis di mana terjadi pembalikan bayangan ketika melewati lubang kecil itu ya. Nah, prinsip ini melahirkan kamera obscura, kamera kamar gelap. Kamera obscura ini ditemukan Leonardo da Vinci ya di Italia sekitar abad 15 ya, di zaman Renaissance, bahwa dilahirkan kamera fotografi yang merupakan cikal bakal dari penemuan kamera fotografi dari zaman dahulu maupun perkembangannya sampai zaman sekarang ya. Prinsip-prinsipnya sama dan dijadikan landasan inovasi dan teknologi dari waktu ke waktu untuk penemuan-penemuan inovasi kamera berikutnya bahkan sampai sekarang ya. Nah, pada dasarnya kamera obscura ini intinya adalah sebuah kotak yang kedap cahaya ya. Kemudian di depannya itu ditempatkan sebuah lubang kecil ya oleh Leonardo da Vinci mengikuti prinsip pinhole tadi ya. Kemudian dari lubang kecil itulah kamera dapat menghasilkan bayangan gambar di bagian belakang kotak gelapnya itu ya, di sebelahnya, dan yang menarik bayangan itu terbalik. Nah, prinsipnya sesederhana ini. Nah, ini menjadi lubang ini menjadi sebuah misteri, dan banyak ilmuwan pengen memecahkan misteri itu, dan secara visual digambarkan seperti ini ya, terjadi pembalikan bayangan. Oke, banyak dirumuskan sebagai berikut, dan pada prinsipnya temuan-temuan ini itu juga sudah dikuatkan oleh praktek-praktek di lapangan saat itu ya. Jadi sudah diterapkan ya, misalnya di Arab atau di Persia itu di tenda-tendanya juga di dulunya sudah dibuat untuk hiburan, untuk main-main gitu ya. Dia di tenda itu ada lubang kecilnya, dan di depan lubang itu ada misalnya objek masjid atau menara gitu ya. Kemudian ketika sinarnya masuk, kemudian bayangannya masuk lewat lubang itu, dan di layar sebelah di tenda itu akan memunculkan bayangan yang terbalik. Itu sudah menjadi hiburan sejak lama penerapan dari prinsip kamera obscura itu. Nah, di Eropa juga demikian ya, melukis bangsawan atau raja atau tokoh-tokoh terkenal itu juga dengan prinsip kamera obscura ini bisa dilakukan. Terjadi pembalikan bayangan, dan ketika bayangan itu terbalik, nanti di dalam ruangan kamera itu ada pelukis gitu, dan dia melukis bayangan itu. Jadilah gambar lukisan, dan ketika udah jadi ya tinggal dibalik aja, itu udah nggak kebalik lagi ya. Oke, next, berikutnya nenek moyang kamera itu dalam fotografi juga dari yang besar-besar itu kemudian dalam evolusinya mengalami apa ya istilahnya, yang lebih praktis menjadi lebih kecil, lebih simple, lebih enteng, lebih ringan, sehingga bisa mobile, bisa dilakukan banyak aktivitas. Nah, di zaman masa lalu lampau ya, jadi sebelum kamera obscura itu memang benar-benar ditemukan, itu Ibnu Al-Haytham atau di Eropa disebut Al-Hazen ini, tokoh terkenal, ilmuwan terkenal, itu juga udah mengutak-atik prinsip pembalikan terbalik ini ya, yang secara optis pinhole atau terjadi pembalikan itu udah coba diutak-atik, dan sudah ditemukan rahasianya ya, bahwa rakyat itu
oleh ilmu Al-Haytham, dan ini menjadi cikal bakal kamera obscura yang ditemukan oleh Leonardo da Vinci. Nah, untuk media perekamannya itu yang bisa merekam image bayangan itu bermula ketika ditemukan teknologi penemuan kimia ya, ada perak nitrat yang bisa menangkap bayangan, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya dari Joseph Nips, Dan Guerre, Voigtlander sampai Jose Eastman. Nah, ketika Jose Eastman ini menemukan alat bahan perekam yang sangat bagus ya, namanya seluloid asetat, yang dikenal sekarang itu menjadi seluloid yang bahan film ya secara kimiawi itu. Ini terjadi revolusi fotografi. Jadi fotografi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk orang berkarya, jadi sesuatu yang lebih mudah, tidak rumit lagi ya, lebih gampang, lebih ringkas, lebih fleksibel dan lama itu ketika ditemukan seluloid asetat ini. Sehingga sejak penemuan ini itu kemudian terjadi revolusi fotografi, bahkan film sinematografi itu juga berkembang dengan penemuan seluloid asetat ini ya. Nah, ini secara kimiawi untuk merekam gambar. Nah, terakhir untuk perkembangan fotografi, jadi dari fotografi analog ya, dari yang serba kimiawi itu ya, kemudian berkembang menjadi era digital atau zaman digital ketika fotografi menggunakan cara digital elektronis untuk menangkap bayangan atau menerima perekaman objek visual yang tercahayai dengan menggunakan sensor elektronis yang peka cahaya. Kayak gitu ya. Kalau kamera analog itu ya dia menggunakan film untuk perekamannya, kemudian kalau kamera digital itu cenderung menggunakan sensor yang peka cahaya yang pakai CCD atau CMOS. Oke, penggambarannya seperti ini. Nah, ini adalah perkembangan kekinian bahwa sekarang itu sudah mulai masuk zaman digital. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian kuliah online atau kuliah daring kita hari ini. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo kami persilahkan. Untuk materi kuliah kita hari ini juga bisa Anda akses di e-learning di MyClass, mata kuliah fotografi pertemuan yang kedua. Oke, baik, ada kuis yang harus Anda kerjakan di pertemuan 2 ini. Bobotnya 5%, jadi monggo silahkan dikerjakan, waktunya 1 jam gitu ya. Oke, selamat mengerjakan, good luck. Oke. Sebagai penutup ada pantun untuk Anda semuanya ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, cakep gitu ya. Berkarya foto kreatif selalu, dan akan banyak menang dan dikenang orang kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif untuk kita semuanya. Demikian video pembelajaran PDD UKT PT bidang pendidikan dan pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.